Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Mahasiswa sekalian, bagaimana kabar antum? Ya, di rumah masing-masing. Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya Ustaz. Bagaimana kabar Ustaz di sana Ustaz? Alhamdulillah sehat semua ya. Ana di apa? Di rumah belajar ya, bukan di stay ini, di rumah belajar. Thayyibah ya, Yayasan Nida Al-Fitrah, sehat semua. Saya kemarin ke stay beberapa hari kemarin, kayaknya juga alhamdulillah ustadz-ustadz yang di stay sehat ya. Kita ternyata masih harus menggunakan jalur online ya. Mungkin beberapa dari antum ada yang kecewa ya. Ada yang kepingin datang ke kampus ya biar bisa offline, tapi ternyata tidak ya, belum hanya semester 1 sampai 4 ya. Kita sementara ini ya apa-apa lah ya, sabar dulu. Ini kita masuk ke perkuliahan statistik. Bukunya insya Allah nanti coba saya foto, ada nih bukunya, foto ya. Bukunya ini adalah bukunya siapa ini? Anas Sudiono ya, bukunya. Ini buku lama. Sampul yang baru warnanya putih. Ya, yang mengarang adalah Profesor Dr. Andes Anas Sudiono. Ya, itu buku yang saya lihat, saya bandingkan dengan beberapa buku statistik yang lain. Itu yang Anda anggap paling sederhana, paling mudah. Insya Allah mudah untuk dipahami. Ya, kita di sini memilih buku tersebut itu bukan atas kehendak saya, tapi dulu waktu zaman awal sudah ditentukan oleh pihak stay. Dia berisi, dalamnya itu berisi tentang bagaimana kita nanti merumuskan ya hasil data, kita rumuskan supaya nanti data tersebut bisa menjadi suatu kesimpulan. Ya, itulah fungsi dari statistik. Nanti berperannya adalah ketika antum masuk ke skripsi, ya masuk ke tugas akhir, nah itu ternyata statistik nanti pelajaran anak ini yang banyak digunakan. Tetapi untuk statistik sendiri ragamnya banyak, macamnya banyak. Setelah kuliah saya juga ada kuliahnya Ustadz Nurkholis, itu beliau juga menggunakan metode statistik, tapi kaitannya dengan evaluasi pembelajaran ya. Jadi soalnya dievaluasi, bagaimana soalnya, apakah sudah benar atau belum ya, sudah valid atau belum gitu. Kalau yang ini pelajaran anak ini nanti kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana kita mengolah data ya. Mengolah data apa? Ya data penelitian. Mungkin di antara antum sudah dapat dulu waktu masih di SMA ya, di SMA atau di SMK, insya Allah. Masih ingat mungkin di antara antum apa itu pengertian mean ya, rata-rata, kemudian median ya, kemudian modus. Ada yang masih ingat mungkin di antara antum waktu meninggalkan SMA dulu sekitar berapa tahun? 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu statistik. Ya, ada yang masih ingat mungkin di antara antum? Ya, jadi ada mean, median, modus. Tapi di SMA itu nanti kita hanya berhenti pada mendeskripsikan data. Ya, jadi setelah data terkumpul, kemudian kita gambarkan, kita deskripsikan dalam bentuk tabel. Apakah ya tabel bentuk batang atau bentuk lingkaran ya, atau bentuk daun, macam-macam ya, dengan simbol-simbol. Nah, yang kita pelajari nanti di sini adalah lebih dari itu ya. Jadi setelah data terkumpul kemudian ditampilkan, ya tidak selesai ya, belum berhenti. Kita lanjutkan sampai pada membuat kesimpulan. Kesimpulannya itu bagaimana? Tergantung nanti judul dari penelitian yang antum buat, gitu ya. Nah, ini beberapa
yang saya sampaikan gambaran sekilas tentang kuliah kita, ya, kuliah statistik kita. Jadi perannya adalah nanti ketika antum berada di tugas akhir, ya, ketika kita nanti antum membuat skripsi, ya. Kemudian apa yang saran yang bisa untuk memperlancar perkuliahan kita ini, ya, ini mungkin saya mohon dengan sangat, yaitu kita di sini menggunakan media Excel. Excel itu ada di laptop, juga ada di HP, tetapi sepertinya yang di HP itu lebih ribet mengoperasiannya. Kalau di laptop kita punya mouse, ya, kita punya mouse itu kita mengoperasikannya lebih mudah. Ya, jadi saya mohon tolong ya antum. Kalau waktu kuliah tidak apa-apa. Kuliah itu kita hanya mendengarkan atau mungkin bisa nanti setelah kuliah, ba'da kuliah ana share rekamannya. Tetapi setelahnya silahkan antum mencoba, ya, pinjam. Kalau ada laptop, alhamdulillah. Kalau tidak ada, pinjam. Mungkin barang sekitar 15 menit, 30 menit. Insya Allah kalau kita sudah melatih itu tidak sulit, ya, gampang. Excel itu banyak, umum di YouTube juga disediakan, ya. Antum kalau mencari di YouTube banyak banget, ya, tentang statistik itu banyak sekali. Ya, means, median, modus banyak sekali. Jadi belajarnya tidak hanya di pelajaran kita ini, ya, di tatap pertemuan online ini, tapi silahkan diperkuat lagi dengan belajar dari YouTube, ya, means, median, modus, ya. Nanti setelah itu kita akan bahas tentang bagaimana mengoperasikan Excel karena medianya sudah tersedia, Excelnya sudah banyak dijumpai di semua aplikasi, ya. Kemudian bagaimana kita mengoperasikan Excel? Oh, banyak sekali. Di YouTube tuh disediakan macam-macam. Sangat singkat, sangat sederhana dibandingkan dengan ketika kita menggunakan kalkulator. Kalkulator itu nanti kita akan banyak menemui kesulitan pengoperasian, yaitu berkali-kali kita menginput data. Tetapi kalau kita menggunakan Excel, insya Allah tidak melakukan hal seperti itu. Ya, kita punya beberapa rumus yang disediakan, tinggal kita memahami cara kerja rumus tersebut, insya Allah tidak susah, ya, gampang. Nah, yang penting di sini sebenarnya adalah ketika kita sudah memahami Excel, kita memahami operasi penggunaan rumus-rumus yang telah disediakan oleh Excel. Kemudian yang saya minta yaitu antum memahami pengertian dari kita membuat judul penelitian. Ya, jadi ketika kita membuat judul penelitian itu, kita harus paham beberapa dari makna-makna pada penelitian. Ya, ada beberapa makna dari penelitian. Contoh misalkan seperti ini. Bentar, ya. Ini saya lihat dulu berapa yang sudah datang ini. Oh, udah 32, ya. Alhamdulillah, udah banyak. Kita misalkan punya judul, coba saya coba bisa share screen, ya. Saya share screen dulu bentar. Nanti saya share screen. Saya mau menjelaskan dulu. Kan begini. Kita punya judul penelitian. Judul penelitian itu nanti ada dua pilihan, ya, yaitu penelitian korelasi atau penelitian komparasi, ya. Nanti skripsi semester berapa itu, ya, 7. Nah, kita nanti menuntut, ya, sebagai dosen yang menuntut antum sudah mempersiapkan proposalnya. Proposalnya nanti diujikan dulu, nanti akan ada perbaikan, ya. Apa itu sudah berbobot, apa masih perlu ditambahkan lagi bobotnya, ya, nanti ada perbaikan-perbaikan. Setelah jadi judul, nah, nanti kita akan mengerjakannya, ya. Di situ nanti akan kita banyak berbicara menggunakan statistik. Coba ini saya ambil judul misalkan, ya. Karena share screen dulu, ya. Saya share screen dulu.
Mana share screen-nya mana? Oh ini share screen-nya. Oke. Share screen. Share screen. Oke. Sudah tampak di layar antum? Ada wordnya itu belum sampai? Nampak Ustaz. Sudah? Sudah Ustaz. Oke. Tampak. Oke, kalau gitu ini biar saya tidak terganggu dengan notifikasi ini yang kamera saya matikan ya. Ini kita punya judul misalkan. Judulnya adalah hubungan, misalkan ya, hubungan antara motivasi belajar dan prestasi. Nah, ini Anda ambil gampangnya aja. Nah, hubungan antara motivasi belajar dan prestasi. Nah, ini yang penting yang antum harus pahami ya, pengertian-pengertiannya. Nanti di ujian sering Anda tanyakan ini, saya tanyakan. Hubungan antara motivasi belajar dan prestasi. Nah, ini kita di sini berarti kita sedang mencoba mencari hubungan. Kalau begitu berarti di sini kita sedang mencari korelasi. Ya, dalam bahasa Inggris korelasi itu artinya hubungan ya, relasi hubungan. Jadi hubungan dari apa? Yaitu antara motivasi dan prestasi. Ini motivasinya ini sebagai variabel pertama dan prestasi sebagai variabel yang kedua. Ini ya mahasiswa ya. Jadi hubungan antara motivasi dan prestasi. Nah ini kita berarti untuk menghubungkan antara motivasi dan prestasi, kita perlu data. Data tentang motivasi belajar dari siapa, dari yang kita teliti, ya, bisa siswa, bisa mahasiswa, bisa siapapun yang akan kita teliti, dan prestasi mereka. Gitu ya. Nah, sebelumnya itu Antum akan membuat latar belakang dulu ya, sebelum membuat penelitian, Antum membuat latar belakang dulu. Misalkan kenapa kok Antum mengambil judul motivasi, Antum lihat di di lapangan di sekitar antum ya, misalkan kita sedang mengajar di SD, SMP, SMA atau mungkin antum sendiri sedang berada di ST, melihat situasi teman-teman kok ada prestasinya teman-teman kok beda-beda. Kenapa gitu kan? Oh, mungkin karena motivasinya. Nah, oh ya, kalau begitu coba diteliti. Apakah benar karena motivasi saja? Apakah karena yang lain? Nah, tapi supaya tidak melebar permasalahannya, penelitiannya, ya udah kita ambil aja satu titik dulu, yaitu motivasi dulu ya. Karena yang mempengaruhi prestasi bisa jadi tidak hanya motivasi, ya bisa jadi kemandirian belajar, bisa jadi faktor yang lain, misalkan fasilitas belajar, ya sebagai dia dukungnya, atau mungkin bisa berkaitan dengan bakatnya, kecerdasannya, atau mungkin juga berkaitan dengan minatnya. Jadi macam-macam yang mempengaruhi prestasi. Apakah mungkin juga karena kesehatannya ya. Jadi kalau nanti kita mau menghubungkan semuanya maka materinya masalah jadi luas. Kita batasi dulu aja. Sekarang misalkan motivasi belajarnya dulu. Nah, ini berarti antum harus membuat data tentang motivasi dan tentang prestasi. Nah, motivasi ini menjadi penyebab dari prestasi. Itu dugaan kita ya. Nanti akan muncul namanya hipotesa. Hipotesa atau dugaan ya. Jadi kita akan membuat hipotesisnya. Ini ya, misalkan ya. Kita
hipotesisnya adalah ada hubungan, ya. Kita menduga ini, menduga. Oh, berarti mungkin ada hubungannya, ya, antara motivasi belajar dan prestasi. Ya, ini hipotesa. Nah, ini kita sudah mencoba untuk membuat hipotesa. Ya, namanya di sini namanya kalau seperti ini namanya hipotesa alternatif. Alternatif. Kenapa kok dikatakan hipotesa alternatif? Karena nanti dia punya teman-temannya yaitu hipotesa nihil, ya. Hipotesa nihil itu menjadi pembanding atau nanti menjadi apa ya namanya itu, pilihan ya, atau option, ya, mana yang ternyata dalam penelitian tadi yang terbukti, ya, apakah yang hipotesis alternatif ataukah yang hipotesis yang ini, yang nihil ini. Nah, gini, ya, yang nihil ini justru di sini dikatakan tidak ada, ya, tidak ada. Nah, gini maksud saya. Jadi ketika kita membuat penelitian, nanti di latar belakang masalah, ya, di bahasan pertama yaitu tentang pendahuluan atau latar belakang masalah. Nah, kita harus menarasikan, ya, menarasikan atau memaparkan, ya, dengan verbal, dengan narasi, ya, sampai suatu masalah mengerucut sampai muncul suatu hipotesis yang seperti ini, ya. Jadi ada hubungan. Jadi untuk menduga, oh berarti prestasi itu mungkin karena adanya motivasi. Nah, kemudian di sini kita akan menguji apakah yang benar, ya, apakah hipotesis alternatif atau apakah itu hipotesis nihil dari hasil pembahasan kita ketika kita mengerjakan skripsi, ketika menghitung datamnya itu apakah mana yang terbukti, apakah memang ada hubungan atau tidak. Nah, sebelumnya kita bahas kembali tentang data, ya. Nah, nanti ini yang namanya motivasi belajar ini sebagai data tadi yang kita curigai sebagai penyebab prestasi. Nah, ini dikatakan di sini sebagai variabel bebas, ya, sebagai variabel bebas. Saya singkat, ya, variabel bebas di sini. Kemudian yang ini prestasi ini sebagai variabel terikat. Sini, ya. Ini sebagai variabel tak bebas atau terikat ini, ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris ya ada namanya independen, ya. Kalau di bahasa Inggris namanya independen artinya bebas, kalau yang dependen artinya terikat. Nah, ini di sini berarti saya katakan di sini sebagai variabel tidak bebas, tak bebas. Atau dalam bahasa yang lain dikatakan sebagai terikat. Terikat dengan apa? Ya, terikat dengan apa? Terikat dengan terkait dengan ini, ya, motivasi. Jadi maksudnya di sini kalau bahasa kita muta'alikun, ya, muta'alikun, misalkan apa itu? Ada fa'il, ya, fa'il muta'alikun bil fi'li gitu, ya, atau maf'ul muta'alikun bil fi'li. Jadi terkait atau tidak bebas atau terikat gitu, ya. Jadi di sini berarti kita punya gambaran. Kalau prestasi itu terikat, ya, jadi dia tidak muncul dengan sendirinya. Karena apa? Mungkin kaitannya dengan motivasi belajar. Dan perkiraan kita ketika motivasi belajar rendah, maka prestasinya juga rendah. Dan ketika motivasinya tinggi, maka prestasinya juga tinggi. Itu perkiraan kita, ya. Nah, maka kita membuat data, mengambil data dari motivasi dan dari prestasi, ya. Nah, kemudian setelah data dapat,
kita coba hubungkan dengan kalau seperti ini, maka ini dikatakan sebagai penelitian korelasi. Ya. Ini misalkan masuk ke jenis penelitian untuk statistiknya, yaitu jenisnya korelasi. Ini ya, mahasiswa. Nah, ini menghubungkan. Ya. Nanti ada rumusnya banyak banget ya. Dan kita tinggal pilih sesuai dengan jenis datanya. Ya. Ada beberapa rumus di korelasi itu ketika kita lihat rumusnya bentuknya beda-beda. Tapi nanti datanya kalau kita masukkan, asalkan datanya dari sumber yang sama, maka hasilnya juga sama. Ya. Ini dikatakan sebagai penelitian korelasi. Kita mencoba mengaitkan, menghubungkan. Apakah ada penelitian yang jenis lain? Ada, namanya komparasi, membandingkan. Gitu ya, Mas ya. Membandingkan apa? Ya, contoh misalkan membandingkan antara efektivitas dari kitab. Ya. Sekarang kan banyak kita kalau mau belajar banyak kitabnya ya. Kalau kita di bahasa Arab itu macam banyak sekali ya. Ada Baina Jaidik, ada kemudian apa? Lighairinatik, ada apa Lughatul Arabiyah macam-macam ya. Yang di apa? Yang ditawarkan ya, metode-metodenya banyak. Manakah yang lebih efektif? Nah, itu kita bisa membuat penelitiannya dengan menggunakan metode perbandingan atau komparasi. Yang seperti itu masuk penelitian jenis komparasi. Kita ini sementara ini masih bahas tentang korelasi. Oke ya, lanjut. Kemudian ini kita siapa yang mau kita teliti ya? Yang mau kita teliti siapa? Oh, apa? Kita sedang mengajar di sekolah di SMA. Berarti kita katakan yang mau kita teliti adalah siswa SMA. Maka dikatakan siswa SMA itu adalah sebagai subjeknya, ya, sebagai subjek penelitian, ya. Karena dia yang mau kita teliti. Jadi yaitu kita sedang mencari data dari siswa SMA. Kalau yang antum teliti teman antum yang di mahasiswa berarti di situ adalah sumber penelitiannya adalah subjeknya adalah siswa SMA. Nah, gitu ya. Kemudian ada istilah objek. Ada istilah objek penelitian. Ya. Objek penelitian di sini apa yang dimaksud dengan objek penelitian? Yaitu data yang akan kita ambil ya. Data yang akan kita ambil dari subjek. Ya, data yang akan kita ambil dari subjek yaitu di sini yaitu ini ya. Data yang mau kita ambil, data yang didapat dari subjek penelitian. Ya. Apa berarti di sini datanya? Itu berarti datanya berarti yaitu apa? Ini ya. Motivasi dan prestasi ya. Jadi data pertama yaitu motivasi belajarnya. Ya, kemudian data yang kedua yaitu prestasinya. Prestasi dari mana kita dapatnya? Dilihat aja dari hasil ulangannya ya. Dari hasil ulangannya dia bagus, dapat tuh nilai data tentang prestasi. Kalau dari apa? Kalau motivasi dari mana? Bisa kita gunakan alat yang namanya nanti kuesioner ya, namanya kuesioner. Nah, ini sekilas seperti ini ya, mahasiswa. Ya. Oke. Sejauh ini silakan yang mau bertanya. Ada unek-unek berkaitan dengan perkuliahan kita, silakan. Atau mahasiswa. Ada yang mungkin ingin bertanya gimana kalau begini ya, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Sebelum kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Ya.
Ini tentang jaringan bagaimana? Lancar jaringan selama antum kuliah ini gimana? Apa ada kendala dari cuaca? Kalau ada hujan mungkin terjadi gangguan, ya nggak bisa menerima bagaimana gitu? Kan sekarang musim hujan. Ya silakan. Lancar Ustaz. Lancar, alhamdulillah. Sebentar ya. Ini saya tutup ya. Nanti saya buka lagi. Nah, coba saya ingin apa? Bisa kita berdiskusi sedikit ya, supaya nanti kuliah antum tidak gagal ya, karena bagaimanapun tidak ada dosen kepingin mahasiswanya itu gagal, tidak ada ya. Kepinginnya lancar dan paham ya. Jadi coba silakan, mungkin ada kendala-kendala ketika antum selama kuliah, atau ini kita di sini untuk statistik alatnya tadi saya sampaikan, yaitu ada laptop ya. Laptop di Excel itu di HP juga ada, cuman beberapa mahasiswa kemarin bertanya kepada saya tentang pengoperasian ini. Saya tidak paham, saya tidak pernah menggunakan HP ya, saya menggunakan laptop karena di laptop mengoperasikannya mudah, ada mouse ya, ada mouse tinggal digerak-gerakkan gitu, apa yang kita inginkan sudah eh, mudah ya, mudah dicapai gitu. Ya silakan mahasiswa, Fadal, siapa yang mau menceritakan kendala-kendala atau apa-apa yang antum butuhkan kaitan dengan supaya perkuliahan kita ini tidak bermasalah ya, supaya antum lulus ya. Kemarin waktu UAS itu ada temen yang tidak bawa laptop ya, jadi ini saya jauh-jauh sudah bilang pinjam ya, sebentar lah, 1 jam bisa, tapi mungkin qadarullah enggak sampai tidak ketika pada harinya enggak dapat ya, jadi akhirnya nggak dapat. Nah itu gimana ya, saya juga ini ya apa, sayang ya ketika ulangan kemudian sampai gagal tuh sayang ya. Ya silakan yang mau menanyakan sesuatu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafid ya, Hafid itu ya, silakan. Nah, Ustaz. Kalau cuma punya iPad gimana Ustaz? Kalau Kalau cuma punya iPad iPad itu ada enggak ya? Saya enggak tahu. pakai aplikasi bawaan Ustaz. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, kalau pakai Microsoft bayar Ustaz. Bukan Windows kan, dia Apple. Jadi dia ada aplikasi tapi namanya Numbers. Tapi kegunaannya sama kayak enggak apa-apa, Excel. enggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa, Ustaz. enggak apa-apa ya. Ini gini. Antum pakai aplikasi apapun ya. Kalau Google itu punya Google Spreadsheet ya. Kalau Google itu ya, Google Spreadsheet gunakan. Ana tidak membatasi, saya tidak membatasi. Silahkan, kan di sini kan intinya itu kan ada rumus statistik ya, berkaitan dengan menghitung, ada matematika. Kemudian saya memilih menggunakan Excel yang menurut dugaan saya mudah dicapai, mudah didapatkan oleh mahasiswa. Jadi saya pilih Excel. Tapi kalau misalkan bagi antum yang mudah ada iPad atau mungkin yang lainnya, ya silahkan. Karena itu hanya sebagai sarana atau alat menghitung. Karena nanti ulangannya UTS maupun UAS itu kita gunakan. Kenapa kok digunakan? Ya karena ketika antum skripsi, antum insya Allah juga menghitungnya menggunakan alat. Ya, jadi kita belajar kuliahnya juga gunakan alat ya. Seperti antum kalau misalkan mau mengambil lisensi ya, mengambil izin mengemudi SIM itu, antum apa? SIM A atau SIM C? Kalau antum menggunakan SIM C, ya berarti kita belajarnya pakai roda 2 gitu kan. Nah, karena kita mau ujiannya SIM C ya belajarnya roda 2. Ya, seperti itu. Jadi karena kita di tugas akhir itu kita menghitung itu butuh alat, ya kita gunakan alatnya saja. Ya, boleh ya. Kita di skripsi itu
boleh menggunakan berbagai macam sarana alat yang sudah valid dan diakui ya, di umum ya, termasuk Excel, mungkin di iPad ada numbers tadi ya, atau mungkin kalau di Google ada Google Spreadsheet, itu semua sudah paham ya. Insya Allah semua sudah paham. Insya Allah diakui kevalidannya dalam menghitung. Ya silahkan. Ya yang lain lagi mungkin yang mau menanyakan sebelum saya tambahkan materinya. Ya silakan. Paham ya? Jadi kita harus nanti ketika penelitian kita harus buat judul. Setelah judul nanti kita akan melihat beberapa variabel ya, data atau variabel yang akan kita tuju, kita bidik. Ya ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Apa artinya variabel bebas? Ya dia keadaan siswa, keadaan mahasiswa dan siswa bebas. Ada yang kemampuannya rendah, ada kemampuan tinggi, ada motivasinya bagus, ada motivasinya biasa-biasa saja. Itu variabelnya. Kemudian prestasinya. Nah, dugaan kita ketika dia tidak termotivasi dengan baik, maka prestasinya biasa-biasa saja, walaupun mungkin dia pandai, mungkin dia bakat ya, tapi tidak ada motivasi, ya akhirnya anaknya saja kuliah. Tapi ketika didasari dengan motivasi yang kuat, kesadaran yang tinggi ya, akan pentingnya suatu ilmu, maka dia akan bersungguh-sungguh ketika kuliah. Maka insya Allah ya harapannya hasilnya juga bagus. Ya, insya Allah seperti itu. Tidak ada yang bertanya, insya Allah saya lanjutkan lagi ya untuk materi berikutnya. Cukup? Saya lanjut ya Pak Yuri ya. Saya share screen lagi di sini. Ya, ini tadi kita telah membahas tentang hipotesis alternatif ya, yaitu nanti ini didapat dari apa? Dari hasil korelasi. Jadi nanti ketika kita membuat korelasi ya, hubungan antara motivasi dan prestasi, kita akan menggunakan rumus statistik ya, namanya rumus korelasi. Jadi data yang kita dapat tadi ya, data-data yang kita dapat tadi ya, data-data dari variabel tadi, dari dua variabel. Kita kalau di sini kita bahas tentang dua variabel, berarti di sini ada namanya bivariat ya. Kalau bivariat artinya dua variabel, dari variabel bebas dan variabel terikat. Ini ya. Dan akan saya buahkan ya, akan tak buahkan ini. Data-data dari variabel bebas dan terikat ini kemudian kita kaitkan ya, kita hubungkan ya, dengan masukkan rumus ya, dimasukkan pada operasi hitung ya, pada operasi hitung. Nah, operasi hitung statistik. Nah, statistiknya yang dipilih apa? Ya, statistiknya dipilih adalah statistik ini korelasi, gitu ya. Korelasi rumusnya banyak ya, banyak. Kita pilih sesuai dengan data yang kita dapat. Ini. Ya, jadi sudah dapat data-data ya dari variabel bebas dan variabel tak bebas. Data tersebut dimasukkan ke dalam pada operasi hitung statistik korelasi. Kemudian muncul hasilnya ya. Kemudian akan muncul hasilnya. Akan muncul hasilnya atau akan muncul kesimpulan atau dihasilkan ya. Atau dihasilkan
dihasilkan nilai ya dari penghitungan tadi kita hasilkan nilai. Nah, dari nilai tersebut maka kita bisa menentukan ya berdasarkan nilai hitung tadi yang diperoleh dari data-data yang kita masukkan dalam rumus perhitungan korelasi, didapatkan nilai. Dari nilai tersebut kita dapat membuat kesimpulan apakah penelitian tersebut menghasilkan hubungan apa tidak ya. Ketika dia menghasilkan hubungan maka dikatakan hipotesis alternatif yang diterima. Kok ternyata tidak ada hubungannya, maka dikatakan hipotesis nihil yang diterima. Kayak gitu ya. Jadi ketika dihasilkan nilai maka dari situ akan dapat disimpulkan ya, dapat disimpulkan. Apakah ini ya, apakah hipotesis alternatif atau hipotesis nihil yang diterima. Yang diterima, artinya diterima itu artinya hasil dari penghitungan oleh ini ya, hasil perhitungan. Ini ya. Jadi kalau sudah didapatkan hasilnya, maka kita dapatkan kesimpulannya ya. Jadi kalau di urutan kita mengerjakan skripsi ya, bab 1 itu adalah pendahuluan ya, berisi tentang latar belakang permasalahan. Kenapa kok kita memilih judul tersebut? Kita melihat ada sesuatu fenomena yang terjadi ya. Kita amati ada fenomena tapi kita tidak tahu ya, tidak tahu fenomena tersebut apakah benar-benar nyata atau tidak. Ya, apakah dia itu seperti yang kita kita lihat atau tidak. Nah, maka coba kalau gitu kita buat penelitian. Ada fenomena. Oh, ini motivasinya bagus. Yang satu kok santai-santai aja. Oh, bisa jadi yang semangat belajar itu nanti hasilnya juga bagus. Nah, oke kalau gitu dibuatkan latar belakang masalah sampai di situ ada rumusan masalah terus dibuat hipotesisnya. Nah, setelah dapat hipotesisnya kita buat dua jenis, yang satu hipotesis alternatif, yang satu hipotesis nihil. Itu di bab 1. Di bab 2 kita membuat yang namanya kajian teoretik. Ya, kajian teoretik. Apa itu yang dimaksud dengan motivasi? Bla 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 gitu ya, macam-macam ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan prestasi? Oh, begini begini. Jadi ada kajian teoretik. Di sisi teoretik motivasi itu apa ya? Kita ambil sumber-sumber buku ya, sumber-sumber pustaka ya, marojiknya itu mungkin dari sisi psikologi ya, mungkin dari sisi apa namanya itu, metode pembelajaran ya, atau mungkin dari sisi misalkan tingkat keberhasilan suatu pendidikan macam-macam ya, itu nanti dimasukkan ke dalam kajian teoretik ya tentang motivasi. Kemudian yang dimaksud dengan prestasi. Nah, prestasi itu apa? Prestasi ketika begini begini ini. Kenapa dikatakan prestasi? Ya, itu nanti masuk di kajian teoretik. Bab 2. Kemudian masuk ke bab 3. Bab 3 itu kita menggambarkan alur jalan penelitian kita, alur penelitian kita ya. Oh, ini penelitian kita adalah penelitian jenis kuantitatif. Nah, kita kuantitatif ya, karena menggunakan hitung, angka, statistik, maka dikatakan kuantitatif. Yang mana ketika kita mengerjakan tersebut, kita punya prosedur standar.
ya kita sampaikan ya bahwa kita menggunakan prosedur penelitian, menggunakan metode kuantitatif korelasi, ya. Kemudian datanya dipakai dan diambil secara bagaimana pengambilan datanya? Secara acak atau secara proporsional ya atau macam-macam. Nah, itu masuk ke masuk ke ini metodologi penelitian. Sampai data kemudian diproses ya, kemudian dimasukkan dalam rumus, kemudian didapatkan kesimpulan itu di bab ketiga ya di metodologi penelitian. Bab keempat, data yang sudah antum cari ya, antum cari data itu, data kepada subjek penelitian, antum cari dimasukkan ke dalam bab 4. Di bab 4 tadi itu berisi tentang data dan analisa. Ya, jadi data didapat, dimasukkan, kemudian penghitungannya sekaligus di situ di bab 4. Menghitung menggunakan rumus yang sudah kita pelajari. Dari hasil perhitungan ada nanti hasilnya, kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Ya dari itu akan ada hipotesis alternatif dan hipotesis nihil. Yang mana yang dipilih? Ya tergantung dari hasil menghitungnya. Kalau hasil menghitungnya nanti dengan syarat-syarat tertentu, ternyata yang terpilih adalah hipotesis alternatif, maka dikatakan ada hubungan ya, ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Bab 4. Bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi bab 5 itu hanya penegasan ulang dari yang sudah dicapai di bab 4, yang sudah disampaikan di bagian akhir bab 4. Itu nanti hanya ada namanya penegasan ulang di bab 5, bahwa dari judul yang kita buat ya, dari sumber datanya adalah ini, kemudian kita dapatkan kesimpulan ternyata secara signifikan ada hubungan ya antara variabel bebas dan variabel terikat, antara motivasi dan prestasi. Atau mungkin kesimpulannya ternyata tidak ada hubungan ya. Jadi terserah, itu nanti objektif apa adanya saja. Kalau memang hasil penelitiannya tidak ada hubungan, ya kita sampaikan saja tidak ada hubungan ya. Dan itu bukan berarti penelitian kita gagal. Tidak ya. Jadi kalaupun hasil penelitian tadi ternyata hasilnya tidak ada hubungan ya, hubungannya kurang karena tidak sesuai dengan standar, karena kita punya standar, ada tabel ya sebagai standarisasi itu, maka dikatakan tidak ada hubungan. Itu adalah sudah merupakan kesimpulan hasil penelitian. Jadi tidak dikatakan penelitian tersebut gagal, tidak. Ya, karena belum tentu apa yang kita duga ternyata tidak ada kaitannya. Kan bisa jadi seperti itu. Misalkan banyak orang minum karena waktu itu musim kemarau mungkin ya, tidak ada air bersih, maka dengan terpaksa mereka melakukan penyulingan ya, dengan air bersih, musim kemarau penyulingan, jadi air sungai-sungai itu dimasukkan ke dalam bak-bak penyulingan ya, kita membuat sendiri ya, dari pasir, batu ya, kerikil, kemudian ada ijuk, macam-macam ya, disaring secara tradisional, kemudian kita minum ya, itu misalkan seperti ya, dari sekian banyak yang minum ternyata beberapa itu sakit perut gitu ya. Nah, kita boleh menduga mungkin sakit perutnya itu karena mereka minum air yang disuling gitu kan. Nah, dicoba diteliti, ternyata tidak. Nah, kan bisa jadi seperti itu ya. Kita kaitkan hubungan antara air yang diminum dengan kesehatan masyarakat. Ternyata bukan karena sakitnya, itu bukan karena minum air, mungkin apa yang lain lagi, apa karena mungkin kurangnya pasokan gizi ya, atau mungkin menu makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Nah, jadi akhirnya belum tentu yang kita teliti itu kalau tidak ada hubungannya berarti gagal. Ya, walaupun itu gagal, itu adalah hasil kesimpulan. Contoh misalkan, saya pernah buat penelitian tentang fasilitas belajar dan prestasi. Di situ ternyata hasilnya fasilitas belajar itu tidak berkorelasi, tidak ada hubungannya dengan prestasi. Artinya ketika anak-anak itu sudah mantap
memiliki kemandirian belajar yang tinggi, memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka fasilitas belajar itu sebagus apapun tidak akan memberikan pengaruh. Mau ada fasilitasnya, apa mau atau tidak ada, mereka sudah memiliki keinginan belajar yang bagus, ya, motivasi yang bagus. Jadi tetap saja mereka bisa berprestasi. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, itu nanti kalau misalkan penelitian itu diterapkan kepada subjek penelitian yang berbeda, hasilnya juga belum tentu sama. Ya. Jadi kalau misalkan pada usia SMA atau mahasiswa itu biasanya mereka sudah memahami makna, ya, konsep dari mencari ilmu, maka mereka sudah tumbuh kesadarannya. Mungkin kalau diberikan penelitian itu kepada siswa SD, ya, SD atau SMP, mungkin bisa jadi berbeda. Karena apa? Mereka masih butuh banyak dorongan, ya. Kalau mereka difasilitasi, ya, dengan apa macam-macam, ya, untuk memudahkan dia belajar, mungkin senang. Nah, itu dengan begitu mereka menjadi senang belajar dan prestasinya bagus. Kalau tidak diberi fasilitas yang bagus, malas. Kan bisa jadi seperti itu karena masih SD. Kesadarannya belum stabil, ya, masih proses menumbuhkan kesadaran. Nah, jadi itu ya. Jadi ini setelah itu, ya, setelah kita dapatkan tadi data, kita ulang lagi ya, dimasukkan ke rumus korelasi, ya. Kemudian hasilnya dihasilkan nilai perhitungan korelasi, maka nanti dari hasil tadi dapat disimpulkan apakah ternyata berhubungan, ya, kaitan yang kita cari hubungannya tadi, apakah ternyata berhubungan ataukah ternyata tidak berhubungan, gitu ya. Jadi insya Allah sederhana seperti itu, sederhana seperti itu. Kemudian yang perlu antum pahami ini, ya, ini yaitu apa? Ini tadi, ya, ada subjek penelitian, ya, kemudian ada objek penelitian. Ini supaya nanti dipahami betul-betul. Ya, ini ya. Ini mulai dari tadi ada, ya, ada hipotesis alternatif, hipotesis nihil. Kemudian ada ada apa? Variabel bebas, variabel terikat. Kemudian ada subjek penelitian, ada objek penelitian. Kemudian ada data. Nah, kemudian ada di situ nanti waktu, ya, waktu penelitian itu mudah sekali, ya. Waktu penelitian kapan? Ya, di mana? Itu mudah sekali. Waktu penelitian. Yang penting sebenarnya ini tadi, ya, ada subjek, ada objek penelitian, kemudian ada apa itu? Variabel bebas dan variabel tak bebas atau variabel terikat. Itu yang mungkin harus dipahamkan benar-benar. Kemudian silahkan nanti antum buat, ya, buat apa? Tolong, ya, buat judul penelitian. Antum buat judul penelitian, nanti bisa dikirim ke WA. Sebutkan nama antum buat judul penelitian. Bebas, ya, penelitian tentang korelasi boleh, tentang komparasi boleh. Setelah ini coba Anda berikan contoh untuk yang korelasi, ya. Nanti setelah itu kirim ke WA, insya Allah saya tampilkan besok minggu depan, kita akan bahas judul penelitian yang telah antum kirimkan. Jadi judul, ya, jadi tugas ini, ya. Tugasnya yaitu apa yang tadi? Buat judul, ya. Buat judul. Judulnya boleh korelasi, boleh komparasi. Nanti yang komparasi insya Allah akan saya berikan contoh. Lanjut, cari apa? Ini dulu, habis itu tentukan, ya. Tentukan subjeknya. Subjek, ya. Apalagi objek penelitian, kemudian variabelnya, ya, variabel bebas dan variabel tak bebasnya, ya, dan variabel tak bebasnya.
hak bebas. Ya, kemudian buat apa lagi? Buat hipotesisnya. Hipotesis. Ya. Ini insya Allah ini silakan dikirim share ke grup BA, enggak apa-apa ya, teman-teman tahu silahkan, enggak masalah. Jadi penelitiannya kalau bisa tentang pendidikan ya, karena biar nanti kita fokus, kita enggak melebar ke yang lain ya, pendidikan. Jadi mau membahas tentang fikih, bahasa Arab ya, mungkin tentang apa itu apa diniyah, macam-macam, bebas terserah ya. Tentukan subjek, objek, verbal bebas, verbal terikat, kemudian buat hipotesisnya. Ya, oke, sekarang coba Ana sampaikan untuk contoh komparasi. Ya. Komparasi atau dalam bahasa Inggris artinya itu kan membandingkan ya. Komparasi. Nah, perhatikan mahasiswa ya. Perhatikan mahasiswa membandingkan. Nah, ini saya sampaikan di sini karena ternyata ketika waktu UAS saya tanyakan, ada mahasiswa yang masih belum paham ya. Menghitungnya udah bagus. Menghitungnya udah bagus, udah canggih. Tapi pengertian tentang komparasi ternyata masih belum paham. Ya. Komparasi ini kita membandingkan ya. Membandingkan dua ya. Dua variabel. Variabelnya di sini tidak ada variabel dan terikat, tidak ada variabel bebas ya. Jadi di sini yang ada adalah variabel 1 dan variabel 2 ya. Jadi ada variabel 1 pertama dan variabel yang kedua. Jadi tidak ada variabel bebas, variabel terikat tidak ada ya. Jadi yang ada adalah variabel 1 dan variabel 2. Jadi pertama dan kedua. Nah, ini untuk khusus untuk komparasi. Kemudian contohnya misalkan kita sedang membandingkan antara perbedaan misalkan. Perbedaan nilai statistik ya, perkuliahan statistik ya, antara mahasiswa yang berasal dari SMA dan yang berasal dari pondok gitu misalkan ya. Perbedaan nilai antara mahasiswa yang berasal dari SMA dan yang dari pondok. Ini kita sedang membandingkan mana yang banyak, yang bagus prestasi belajarnya ya. Nah, di sini ini kalau kita cari subjek penelitiannya ya terserah. Kalau di sini kan tambah tentang masalah mahasiswa, berarti subjeknya adalah mahasiswa. Objeknya apa? Objeknya adalah nilai statistik, gitu aja. Datanya apa? Datanya tentang ya nilai statistik ya dari dua kelompok mahasiswa tadi yang asal dari SMA atau dari pondok. Atau perbedaan misalkan di sini ini sedang sedang ada teman dosen yang sedang meneliti. Ini sedang ada dosen yang meneliti yaitu antara nilai bahasa Arab. Ya, nilai bahasa Arab. Ya, antara mahasiswa yang dari SMA dan dari pondok. Ya, gitu ya. Nah, ini kenapa kok dia menilai dosen tersebut mau membuat penelitian seperti ini untuk nanti dijadikan sebagai pertimbangan ketika penerimaan mahasiswa baru. Katanya seperti itu ya. Katanya seperti itu untuk penerimaan mahasiswa baru. Jadi nanti kalau ternyata yang dari pondok itu ternyata nilai bahasa Arabnya lebih bagus, maka prosentasenya nanti yang dari pondok akan ditambah ya penelitiannya, katanya seperti itu. Ya, kalau
kalau saya sih sebenarnya tidak kurang setuju ya. Itu kan haknya mahasiswa sebenarnya agar dia bisa mendapatkan pendidikan ya, karena walaupun dia dari SMA dari umum, ketika dia ingin bisa belajar bahasa Arab, maka insya Allah dia bisa jadi akan berusaha ya, akan berusaha. Ya. Tapi memang dari sisi pembelajaran secara secara apa ya, waktu ya, kalau misalkan dari SMA memang waktu itu jarang ya, tidak ada pembelajaran tentang bahasa Arab. Kalau yang dari pondok sudah mendapatkan pembelajaran yang lebih lama ya, 3 tahun ya kalau hanya SMA. Kalau yang sudah dari SMP di pondok, mungkin sudah 6 tahun. Jadi apa, dia lebih menguasai materi bahasa Arab ya. Tapi itu pertimbangan yang saya tidak tahu ya, saya tidak tahu, cuman ada yang seperti itu ya. Jadi kalau saya sih mending gini, ketika yang dari non pondok ya, itu harusnya diadakan matrikulasi. Matrikulasi itu adalah tambahan ya, tambahan pelajaran bahasa Arab agar mereka tidak terlalu ketinggalan dengan yang ada, dengan mahasiswa yang berasal dari pondok. Kalau saya sih maunya seperti itu, tapi saya belum ngomong, saya juga belum bicara ya, saya cuma mendengar aja. Ya, jadi gitu ya. Ini contoh komparasi. Subjeknya siapa? Mahasiswa. Objeknya apa? Nilai bahasa Arab. Itu aja ya. Datanya apa? Ya ini. Jadi di sini tidak ada variabel satu, tidak ada variabel bebas, variabel terdekat, tidak ada. Yang ada adalah variabel satu dan variabel dua. Variabel satu nanti di sini kita membandingkan nilai ya. Jadi nanti kalau gitu misalkan kita bahas adalah variabel satunya apa ya? Variabel satunya itu nilai dari adalah nilai apa? Sedang yang mungkin yang mau dibandingkan mungkin ini dulu ya. Ini aja, ini aja lah, kita bahasin aja. Nilai bahasa Arab. Ini kan. Variabel 2-nya juga sama. Variabel 2-nya sama ya. Tapi dari sumber yang berbeda ya. Jadi sumber yang berbeda. Jadi variabel 2-nya adalah juga nilai bahasa Arab, tapi yang satu ini dari asal sekolah yang berbeda, Nah, ini mahasiswa ya. Nah, ini SMA, yang satunya adalah dari pondok. Oke, keliru nih, maafkan. Copy, paste. Ya, ini. Itu ya. Silakan antum tulis, nanti insya Allah minggu depan anak share dan anak akan memberikan pembahasan. Oh, ini sudah benar, oh ini masih belum diperbaiki ya. Nanti kita akan diskusikan minggu depan, sekaligus minggu depan kita akan masuk ke materi pertama, yaitu untuk pemusatan data. Yang salah di sini kita masuk ke materi pemusatan data. Pemusatan data itu kita membahas tentang means, median, dan modus, gitu ya, Mas ya. Silakan di sini Kang. Saya tutup share screen-nya, antum biar bisa kita diskusi sebelumnya. Ya, silakan. Mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penugasan awal? Mudah itu ya, penugasan awal mudah banget, insya Allah. Tidak sulit. Ya, pengertiannya juga tidak terlalu banyak, mudah banget. Masih sulitan kalau kita membahas tentang bahasa Arab, ya kan? Kita bahas bahasa Arab, aduh sulit banget. Kalau masih mubtada aja gampang ya, karena khobar itu macam-macam ya. Khobar itu ada khobar yang bertele-tele panjangnya. Ya, silakan. Ada yang bertanya dari materi yang barusan Anda sampaikan? Gimana, mahasiswa? Silakan. Oh, ini yang masih lengkap ini.
35 siswa, mahasiswa. Ayo, siapa yang mau bertanya? Fadel, Kak Fadel. Afwan Ustaz, nanti Yup. materinya dikirim ke grup Ustaz. Ana tadi telat mau nulisnya. Oh iya, siap. Materinya insya Allah saya kirim ke grup. Iya. Nah, Ustaz, Tadi syukran, Ustaz. yang apa? Barusan ditulis tadi ya? Iya, yang ditulis tadi kan? Nah, Ustaz, yang ditulis tadi, Ustaz. Oke. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Kapan Silakan. saya mau tanya? Silakan. Jadi ini tugasnya ini harus observasi penelitian gitu juga ya Pak? Tugasnya kenapa? Tugasnya? Harus penelitian dulu. Enggak, Terjun ke lapangan enggak. atau bagaimana Pak? Tidak ada, tidak harus. Antum hanya buat saja, hanya buat judul saja. Cari di internet banyak, ya, cari internet banyak. Cuman di sini tetap antum harus menulis, antum harus mencari ya. Kalau sudah pernah mencari, pernah menulis, ya insya Allah kita sudah mulai meletakkan pondasi pemahaman kita. Insya Allah seperti itu. Ya. Jadi tidak harus membuat penelitian, tidak, karena untuk yang antum maksudkan tadi itu menjadi tugas nanti setelah UTS, ya. Jadi setelah UTS nanti ada tugas seperti yang ini yang sudah kita bicarakan tadi ini tentang pembuatan kuesioner. Kuesioner itu apa? Serangkaian butir-butir pertanyaan untuk menggali data. Ya, data dari variabel yang kita mau ambil datanya untuk penelitian itu kita akan gali, ya, kita akan dapatkan dari responden atau subjek penelitian dalam bentuk serangkaian butir-butir pertanyaan. Insya Allah seperti itu. Ya, bagus. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Ya, jadi tidak harus mengadakan penelitian, tidak. Karena fokus kita di sini sekarang adalah kita mau mendalami dulu rumus-rumus Excel itu nanti kita bukan rumus Excel ya. Rumus komparasi itu akan kita dalami dulu ya dengan memanfaatkan aplikasi Excel. Insya Allah nanti fokusnya ke situ. Untuk untuk UTS ya. Untuk UTS ini kita tidak sampai penugasan yang seperti tadi yang dikatakan tadi membuat penelitian, tidak. Ya, silakan yang mau bertanya. Baik, Wa jazakallahu khair. Ini di apa? Di ST itu saya pernah ketemu beberapa mahasiswa, ada yang semester di atas semester 4 ada. Saya lihat ada ketemu di kemarin di ruang meeting tuh beberapa itu. Kemudian saya tanyakan untuk makannya bagaimana? Mereka juga makan dari ini ya, di asrama juga disediakan. Ya, jadi memang beberapa dari teman-teman yang rumahnya dekat mungkin ya bisa datang ya, yang kepingin datang. Tapi walaupun begitu, pembelajaran tetap online ya, tidak bisa offline ya, tetap ya. Nah, Ustaz. Iya. Ya sudahlah. Yang penting ini apa, semangat ya. Kemudian sekarang kan belajar juga banyak catatan juga dari internet juga bisa. Kemudian kita lihat juga begitu banyaknya kemajuan sistem pembelajaran dalam bahasa Arab ya, banyak sekali kemajuannya. Itu bisa banyak mencontoh dari apa aplikasi-aplikasi yang sudah banyak beredar itu. Insya Allah banyak ya, nanti bisa banyak mencontoh ya, karena memang kita bisa mencontoh, kemudian kita bisa memodifikasi ya untuk disesuaikan dengan kreativitas yang kita miliki ya, sesuai dengan kreativitas yang kita miliki. Ya. Apa? Karena saya tunggu, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Insya Allah besok pertemuan berikutnya kita bahas tentang judul yang antum buat.
ya. Kemudian kita akan masuk ke min, median dan modus. Median modus yang apa? Namanya itu adalah pemusatan data, ya, pemusatan data. Jadi maksudnya itu apa? Ada data-data, kemudian kita coba mencari rata-ratanya, ya, means-nya, kemudian mediannya, nilai tengahnya, kemudian modus-modus yang sering muncul, ya, yang sering muncul. Ini ada waktu, ya, mahasiswa masih banyak waktu. Sambil menunggu waktu, saya coba mau cari ini, membahas sedikit tentang rata-rata, ya, enggak apa ya. Kita cerita aja ya, enggak usah pakai angka. Kalau pengertian rata-rata seperti ini, antum bertiga atau berempat atau berlima mungkin ya main ke kebun, ya, kebun mangga, ya, kebun mangga atau kebun apa rambutan dan macam-macam, ya, atau mencari ikan di sungai, ya. Anggaplah bertiga kita berangkat bareng-bareng dari rumah cari mangga, buah mangga gitu ya di kebun, ya, buah mangga sendiri ya, bukan buah mangga orang lain ya, mangga sendiri. Kemudian berangkat bareng-bareng ya, bawa tempat, bawa keranjang, sampai di lokasi kita sebar ya, kita menyebar, kita berjanji nanti sekitar 15 menit cukup, kita akan kumpul lagi, sudah selesai ya, 15 menit. Nah, karena kita cuman apa, tidak untuk dijual ya, mungkin hanya dikonsumsi sendiri, jadi nggak butuh banyak ya. Bertiga itu tersebar ya, mungkin yang si A, si B, dan si C ya, si A, si B. Yang si A di pohon yang satu, yang si B di pohon yang lainnya, yang si C di pohon yang lainnya, ya, mungkin dia dengan memanjat atau mungkin dengan menggunakan galah atau apa itu namanya itu alat ya untuk mengambilnya biar tidak usah naik-naik ya. Nah, kemudian setelah 15 menit sudah kumpul lagi ya. Ya, si A, si B, dan si C kumpul lagi. Kemudian dilihat ya, si A ada berapa? Oh, kok si A dapat 7. Nah, gitu ya. Si B dapat 10. Si A dapat 7, si B dapat 10. Ya. Kemudian yang si C dapat misalkan 4. Ya, si A dapat 7. Yang si B dapat 10, yang si C dapat 4. Ya. Kenapa kok kamu dapat dikit? Iya, itu tadi susah itu apa? Tempatnya. Yang si B itu dapat 10 karena mungkin dia badannya besar ya, kuat ya, dia cepat juga nangkapnya, menggunakan alatnya itu udah banyak. Yang si A dapat 7 ya karena mungkin dia badannya mungkin tidak terlalu besar, tapi pohon yang dia datangi buahnya mudah untuk dipetik. Nah, karena berangkat bareng, kalau gitu pulangnya bareng ya, pulang bareng. Tapi sebelum pulang, ayo kita bagi dulu, biar rata gitu kan. Nah, biar rata itu namanya rata-rata ya, biar rata. Gimana? Ya udah kalau gitu dikumpulkan semua, kumpulkan semuanya. Yang si A dapat 7, yang si B dapat 10, yang si C dapat 4. Kumpulkan semua ya, dikumpulkan berarti diapakan? Kalau dikumpulkan tuh berarti dijumlahkan. Nah, kalau dikumpulkan berarti dijumlahkan. 7 ditambah 10 ditambah 4 berapa mahasiswa? 21 kan gitu ya. Dapat sudah 21. Nah, kalau gitu kita bagi rata. Ya, dibagi rata. Nah, dibagi rata itu dalam pengertian matematika itu seperti dilakukan pengurangan tapi berulang-ulang ya. Kalau pembagian ya, kalau perkalian itu penjumlahan tapi berulang-ulang ya. Tapi di situ saya sebagai guru matematika di sekolah umum ya, itu saya tidak menggunakan konsep seperti itu karena terlalu pusing ya. Saya gunakan konsep yang gampang aja ya. Sudah kalau gitu dibagi 21, jumlah 21 dibagi 3 berapa? 21 dibagi 3 berapa? 7 ya kan gitu kan. Jadi ternyata masing-masing dapat 7. Ya. Si A dapat 7, si B dapat 7, yang si C juga dapat 7. Maka itulah yang dimaksud dengan
rata-rata. Berarti mereka masing-masing dapat berapa? Dapat 7. Oh, berarti rata-ratanya sama dengan 7. Itu dalam kehidupan kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam matematika, nah matematika itu adalah dia mencoba untuk membuat generalisasi. Apa sih generalisasi? Generalisasi itu rumusan yang nanti bisa dipakai berulang-ulang, yang bisa dipakai di kondisi apapun, ya gitu kan? Akhirnya dibuatlah rumusan dalam matematika. Oh kalau gitu kita mencari rata-rata itu bagaimana? Data-data yang ada itu ditambahkan dulu, ya. Kemudian dibagi dengan banyaknya yang ikut, dibagi dengan banyaknya data yang diikutkan. Ya, jadi kalau begitu kita kaitkan dengan cerita tadi, maka data yang ada dikumpulkan dulu, dijumlahkan dulu ya. Si A dapat 7, si B dapat 10, si C dapat 4, nah itu dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan apa? Dengan orang yang ikut tadi. Orang yang ikut tadi berapa? Ada 3, ya, si A dan si B dan si C. Nah, kalau gitu berarti 21 dibagi 3. Akhirnya muncullah perumusan matematika rata-rata, ya. Jadi asal matematika itu bukan dari rumus dahulu kemudian dibuat soalnya, angkanya, bukan ya. Tapi dari kasus dulu, ya. Jadi kejadian yang ada dulu, kasus dulu, kemudian dibuatkan perumusan matematiknya agar dapat digeneralisir, agar dapat dilakukan perhitungan secara berulang-ulang pada kasus-kasus yang lain. Ya. Sehingga nanti kalau kita ingin menghitung rata-rata, kita tahu rumusnya. Jadi mau menghitung rata-rata dari 3 item, 4 item, ya, atau 10 item, atau 100 item, sudah tahu rumusnya. Ya, jadi datanya dijumlahkan, kemudian dibagi dengan berapa item yang terlibat. Kan gitu ya. Jadi asalnya begitu. Termasuk di statistik ya. Bukan berarti rumusnya itu muncul dulu, bukannya. Tapi kejadiannya yang muncul dulu. Fakta-fakta di lapangannya muncul dulu, kemudian dilakukan perumusan. Dilakukan perumusan, setelah dapat rumusnya, dapat dilakukan generalisasi. Gitu ya. Seperti kalau kita melihat itu kan, seperti kalau kita belajar tentang nahwu shorof itu kan dulu kan Ali bin Abi Thalib itu kan yang meminta kepada ahli-ahli bahasa ya untuk membuat rumusan tentang bahasa Arab. Itu bahasa Arabnya sudah ada ya, sudah ada di masyarakat. Bahasa Arabnya sudah hidup, bahasa Arabnya sudah hidup di masyarakat. Nah, kemudian dibuatkanlah rumusan-rumusan ya oleh ahli-ahli bahasa. Fi'il itu bagaimana, isim itu bagaimana gitu kan. Huruf bagaimana, ahli bahasa yang membuat rumusan agar rumusan tersebut nanti bisa digeneralisir, bisa dipelajari oleh siapapun. Orang-orang yang mungkin juga dia beragama Islam yang dari non-Arab. Kan gitu. Jadi supaya kita yang mungkin dari Indonesia ya atau dari mana dari luar negeri yang selain Arab ya, yang ajam itu kan, yang ajam itu oh begini ya gitu, mendekati kebenaran sesuai dengan bahasa aslinya ya, sesuai dengan orang pengguna aslinya. Jadi sama ya, matematika juga seperti itu. Kalaupun ada yang apa itu mendahulukan rumusnya itu saya juga belum menemukan ya. Jadi memang kebanyakan dari kimia ya, dari matematika atau mungkin juga dari dunia kedokteran itu semua itu dari kenyataannya itu dulu ya, faktanya dulu. Dulu waktu di Amerika ada wabah penyakit malaria ya. Penyakit malaria itu wabah. Banyak yang meninggal ya karena gigitan dari nyamuk Anopheles ya, nyamuk Anopheles banyak meninggal wabah malaria. Itu badannya panas dingin ya, panas tinggi, kalau tidak tertolong meninggal. Nah, kemudian ada beberapa orang yang minum air sungai. Waktu itu kan sungai bisa diminum di zaman dulu kan, di sungai. Sebelum
adanya revolusi industri ya, sebelum rusak alam ini dengan adanya majunya industri ya, itu alam ini sangat bersahabat dengan kita. Jadi kita bisa minum dari air sungai. Ada beberapa orang Indian yang minum sungai kok sembuh. Nah, sungainya dikeramatkan. Ternyata di sungai tersebut ada pohon kinine. Pohon kinine yang akarnya terluka, ya kan? Akarnya terluka. Pohon kinine tersebut akarnya terluka, akhirnya getahnya mengenang di sungai tersebut. Akhirnya secara tidak sengaja ditemukan, oh ini ada obat untuk malaria, itu adalah dari pohon kinine, ya, sehingga terkenal dengan obat untuk sakit malaria adalah pil kina, ya. Pil kina dari pohon kina, ya, kina. Tapi dulu orang bilang kina, gitu ya. Jadi sekilas seperti itu ya. Dokter itu juga mengobati juga berdasarkan kejadian-kejadian yang ada dulu ya. Kemudian dia mencoba untuk merumuskan. Kalau sakit batuk itu biasanya gimana? Oh biasanya aku pakai ini, karena dia sudah mencobanya berkali-kali. Nah, jadi tingkat keberhasilannya juga mungkin lebih besar ya, karena sudah melalui percobaan. Itu kira-kira seperti itu Mas ya. Jadi sama ya, di statistik itu, di matematika itu rumus yang ada itu adalah hasil dari fakta-fakta yang ada ya, kenyataan yang ada, kemudian dicoba untuk dibuat perumusannya. Jadi tidak tiba-tiba muncul tidak ya. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah perkuliahan kita cukupkan untuk hari ini. Afwan ya. Untuk waktunya Afwan, saya soalnya ini kalau pagi itu ngajar ya, pagi ngajar. Insya Allah untuk minggu depan mungkin bisa lebih awal, mungkin jam 12.30 atau bagaimana, terserah. Ya, saya tadi masih mengajar. Jadi saya coba mungkin bisa jam 12, habis sholat duhur lah pokoknya. Sholat duhur nanti insya Allah kita bisa memulai ya, jam 12.30. Saya khawatirnya nanti di bagian barat ini, sebagian barat ini kalau terlalu sore kan sudah masuk ke waktu asar. Gitu ya. Insya Allah ini saya rekam, insya Allah nanti saya share ke antum sekalian ya untuk kuliah hari ini. Sebelum saya tutup, silakan ada yang mau ditanyakan. Tadi tugasnya insya Allah akan saya bagikan ke grup nanti. Ya ini ada Ahmad Zulfikar ya, Ahmad Zulfikar baru sini. Jaringannya terganggu ya, nggak masalah. Ya silakan mahasiswa. Sebelum saya akhiri perkuliahan kita. Cukup ya. Insya Allah hasilnya nanti kita bagi ke grup. Afwan, mungkin ada kesalahan kata ya dari saya. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Silahkan melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Wa yakum.